Halo guys, selamat datang di channel gue Mahya Tutorial. Di video kali ini seperti biasa ya, gue bakal bikin tutorial lagi. Dan kali ini gue bakal bikin tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah login page ya untuk Mikrotik. Oke, di sini saya punya beberapa bahan ya. Itu di sini ada sebuah file zip ya, template-nya, kemudian ada sebuah notepadnya juga ya, yang sudah saya install, kemudian satu buah gambar ya, yang akan saya jadikan backgroundnya nanti. Oke, kalian bisa mendownload templatenya ini di browser ya, kalian cari linknya saja, template Mikmon ya, template Mikmon. Kemudian kalian klik di bagian ini, kemudian scroll ke bawah. Di sini juga sudah tersedia ya, ada software untuk instalasi Mikmonnya, kemudian ada template login page nya juga, kemudian untuk voucherannya juga ada di sini, jadi kalian bisa download. Dan karena di sini saya membutuhkan sebuah template-nya, jadi ada di bagian ini ya, klik yang ini, kemudian klik di bagian download template. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya akan langsung ekstrak saja di bagian ini dengan cara klik kanan kemudian ekstrak here. Oke, ini hasil ekstraknya ya, dan kita akan coba lihat ya bagian hasil ekstraknya seperti apa templatenya. Oke, di bagian hotspot 2 di sini ada 7 sebenarnya. Bagian ini kita lihat, oke, seperti ini templatenya. Kemudian di hotspot 3 kita lihat lagi, oke, seperti ini. Ini muncul karena belum dipasangkan Mikrotik ya, jadi ada seperti error-errornya gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya udah dimasukkan ke Mikrotik, dia akan hilang. Oke, untuk yang 4-nya seperti ini, simple banget. Oke, selanjutnya yang 5, nah seperti ini hasil yang kelima. Ini lumayan bagus juga ya, cuman kita nanti tinggal diubah sedikit nama-namanya aja, udah bagus. Selanjutnya di legend ya, kalau legend ini adalah bawaan dari Mikrotik. Nah seperti ini bawaannya. Kemudian yang di 6 kita lihat seperti apa. Nah yang di 6 ini seperti ini ya, cuma kayak harus diubah juga. Dan ini akan saya jadikan login page Mikrotik saya ya, nanti saya ubah. Oke, kita lihat di yang hotspot 7 nya. Oke, ini juga lumayan sih, tinggal diubah aja backgroundnya, masih bisa. Oke, kalau yang lainnya coba, ini ada lagi, kita lihat seperti ini ya, seperti backgroundnya saja. Oh ya, bisa dia, cuma nggak langsung tampil login page ya, jadi harus ketik ini dulu. Oke, jadi ada 8 buah 8 template ya, dan yang saya akan editnya itu yang ini ya, di template 6 yang ini. Untuk mengeditnya kita hanya memerlukan sebuah software yang namanya Notepad ya, kalian bisa install ya, gampang installnya ya, klik kanan, open, kemudian kita cari file yang akan kita ubah ya, open saja nggak apa-apa. Kemudian kita cari file yang tadi, nah yang ini kita cari yang mana akan ubah. Nah nomor 6 ya, akan saya ubah. Terlebih dahulu kita akan ubah untuk HTML nya ya, jadi bagian ini login. Nah di sini HTML nya, kemudian cari yang namanya Kemangi 41 tadi. Nah ini dia, jadi kalian bisa mengubahnya dengan nama kalian sendiri, bebas. Dan di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri ya, mahya.net. Oke, jika sudah selesai kemudian cari lagi ya yang lain yang akan kita ubah.
Nah di sini ada bagian table ya, bagian table ada TR ya, atau table row, TH, table head ya, paket aktif harga. Kemudian di bagian TRTD nya ada nama paketnya 1 hari ya, 24 jam 3000. Jadi kalian bisa ubah semua kalian ya. Di sini saya tidak membutuhkan, misalkan di bagian 2 hari itu kan jarang sekali ya. Saya akan menggunakan yang 1 hari, 7 hari, 30 hari misalkan untuk paketnya ya. Akan saya ubah misalkan yang paket satunya 1 Mbps misalkan ini deh. Misalkan ininya saya akan ubah 1 hari ya, 1 hari. Kemudian yang ini misalkan paket 2-nya 2 Mbps. Ya, 7 hari udah benar, 7 hari. Kemudian misalnya harga-harganya juga misalnya 1 hari saya pengen ubah jadi 5.000 ya, 5.000. Kemudian 1 minggu 25.000 ya. Selanjutnya 1 bulan 75.000 dengan kecepatan misalkan 3 Mbps. Paket 1 Mbps, paket 2 Mbps 7 hari, 3 Mbps 3 Mbps. Jadi sini juga kalian bisa ubah ya, untuk ini voucher bisa dibeli di Gang Web, kita bisa ubah. Saya akan ubah nomor WhatsApp misalkan, nomor WA 0818 misalkan XX aja. Oke, yang lainnya ini kayaknya sih nggak perlu dihilangin ya, yang pembuatnya tolong jangan dihilangkan bagian ini. Oke, kita akan coba lihat ya di bagian halaman browsernya. Kita akan masuk ke sini. Belum ada yang berubah, karena saya belum menyimpannya, sorry. Oke, di sini klik file ya, klik save. Oke, kita lihat lagi di browsernya, refresh. Nah di sini sudah ada perubahan ya. Oke, nah untuk mengubah backgroundnya, saya akan menjadikan background ini jadi background gambar Mobile Legends yang tadi saya sudah perlihatkan. Nah yang ini backgroundnya, jadi background ini tipe filenya itu JPG ya, jadi kita masukkan saja ke sini. Oke, nah jika sudah masuk, kita akan lanjutkan perintahnya di bagian CSS nya. Klik file, kemudian open. Nah untuk CSS nya ada di bawah. Nah yang style ini ada CSS nya ya. Kita akan ubah di bagian bodinya. Untuk keseluruhannya akan saya ubah menjadi gambar. Oke, di sini saya akan mematikan untuk memanggilnya itu background image ya. Background, nah di sini sudah ada background image. Titik 2.
Untuk background image kita akan panggil URL untuk memanggil gambar yang tadi namanya MOB ya, MOB, terus kemudian ketikkan tipe filenya JPG. Oke, jika sudah selesai kasih command, kemudian kita simpan, kita balik ke browser. Terus nah di sini sudah muncul ya, tapi kayak gambarnya itu belum sesuai ya, jadi kita harus kasih ukuran dulu ya supaya ngepas. Kita buat lagi di bawahnya, kita kasih background positionnya, background position ini bawah, kemudian tick dulu. Untuk positionnya kita kasih center ya, center supaya dia berada di tengah. Oke, selanjutnya background repeat, repeat ya. Jadi supaya gambarnya itu dia nggak mau ulang-ulang, jadi ada 2 gambar 3 gambar gitu ya, jadi no repeat supaya tidak mengulang, jadi cuma 1 gambar yang muncul nanti. Oke, selanjutnya kita akan buat background attachment supaya cocok fixed ya. Jadi fixed itu supaya dia fleksibel, jadi fix satu tampilan layar penuh ya. Fixed. Kemudian ukuran background size-nya kita kasih cover supaya dia ngikutin ukuran browser ya. Kemudian kita akan coba simpan, save, akan refresh. Nah gambarnya dia udah sesuai ya, pas jadinya. Oke, jadi kalau misalkan kalian ingin merubah warnanya juga, background dari ini kan kayaknya agak kurang enak dilihat ya, jadi kalian bisa ke bagian apa namanya, di bagian ini ya, di main ada kelasnya ya, kelas ini, kelas main. Ini kita cari nah ini ya, ada bagian kelas main yang harus diubah. Ini udah ada di dalam div. Kita akan pergi ke CSS nya, kemudian kita cari kelas main. Nah ini yang perlu diubah atau kita tambahkan. Di sini untuk backgroundnya kita ubah ya, karena satu warna ini warna hexa ya, warna hexa atau warna biru aja. Jadi kita akan ubah di bagian ini menjadi WebKit linear gradient ya, jadi nanti gradasi gitu warnanya. WebKit linear gradient. Nah ini ada buka kurung. Di sini kita akan memberikan warna. Kalian bisa mencari warnanya misalkan di Google, linear gradient.
Nah, CSS generator. Nah, kalian bisa cari warna-warna. Di sini banyak ya warnanya. Kalian bisa pilih di bagian mana yang akan kalian jadikan warna kalian. Nah, di sini ada nomor heksanya. Kalian bisa salin di sini, misalkan salin, kemudian tempel di bagian ini, pastikan saja. Kasih koma ya. Kemudian misalkan kalian ingin menambahkan lagi nomor warna ini, kita salin, pastikan di sini, kasih titik 2 belakangnya. Oke, kemudian disimpan, save. Kita lihat ke bagian page, kita refresh. Nah, di sini sudah berubah ya warnanya. Atau kalian misalkan mau dibalik, saya pengen warna yang tadi, kita akan ambil warna yang ini dulu nih, kayak kurang cocok soalnya. Misalkan ini warnanya di bagian ini, paste saja. Kemudian satu lagi, sebelah sini, stop, simpan. Itu terserah kalian ya, warnanya sesuai keinginan kalian ya. Nah, ini lebih cocok mungkin. Oke, untuk misalkan mau mengubah ukuran dari my.net, misalkan ini kan terlalu kecil ya, saya pengen perbesar gitu. Gambarnya dia berada di bagian brand, dan kalau kita lihat di bagian HTML, dia tuh di bagian H3 ya. Jadi kita akan membuat sebuah kelas lagi. Itu kalian bisa ubah di bagian brandnya. Nah, ini untuk ukurannya, font size nya ini kan awal 35, kalau misalnya kurang nih misalkan 45, simpan, refresh. Tuh, dia agak gede. Terus misalkan kalau masih kurang, nggak ubah lagi jadi 48. Atau apa ya, 55 tadi juga masih kurang. Kita simpan. Nah, ini cocok nih, pas ya. Kalian juga bisa ubah, edit lagi warnanya itu jadi warna gradient dari ininya. Kalian bisa membuat kelas lain, atau bukan kelas lagi sih, ya di CSS nya diubah. Oke. Nah, di sini juga untuk paketnya sudah sesuai. Paket 1 Mbps 1 hari 5.000, 2 Mbps 7 hari 25.000, 3 Mbps 30 hari 75.000. Dan ini juga sudah tercantum nomor WA nya ya, yang tadi sudah diubah di bagian member, voucher. Ini nggak masalah ya, ini bukan error sama, jadi ketika sudah dimasukkan ke mikrotiknya dia akan hilang. Oke, kita akan langsung masukkan template ini ya, template ini ke mikrotik. Untuk caranya ya silahkan disimak ya. Di sini juga sebenarnya sebelumnya saya sudah membuat ya template seperti ini
untuk tampilannya. Oke, kita akan close dulu semua ya. Nah, di sini ya, saya sudah buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya hampir sama, cuma yang saya ubah di bagian ininya saja. Jadi kalian bisa cari-cari ya caranya. Oke, cara untuk memasukkan ke MikroTik, kita akan masuk ke Winbox ya. Winbox, kita open, refresh, kita konekkan. Nah, di sini untuk tampilan hotspot saya itu mahe.net ya. Nah, di sini. Nah, ini untuk tampilan defaultnya ya. Defaultnya seperti ini. Login tuh masih jelek, kelihatannya gimana gitu. Oke, kita login. Oke, kita sudah login. Kemudian kita akan ke MikroTik lagi ya. Nah, dari MikroTik kita akan klik bagian ini ya, file. Nah, di sini kemudian kita cari file yang tadi ya. Nah, ini file yang sudah saya buat ya. Tinggal di drag aja ke sini nih. Di drag, kemudian masukkan ke sini bagian hotspotnya. Klik. Oke. Sudah selesai ya. Nah, kemudian kita akan pergi ke IP, kemudian hotspot ya. Dari hotspot di sini saya sudah membuat server profile-nya. Tinggal ubah saja di sini. Ini kan awalnya hotspot. Kemudian kita ubah yang tadi namanya itu hotspot 6 ya. Nah, ini. Kemudian kita apply. Oke, kita akan cek di bagian browser apakah sudah berubah. mahe.net ya. Oke, inilah tampilannya yang sudah saya masukkan ke MikroTik. Kita logout. Nah, kita login kembali. Nah, ini username saya yang tadi itu admin ya. Kemudian passwordnya. Oke, ini sudah login ya. Cek status juga ada ya, tampilannya seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Silahkan berkomentar di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.